Ibrahimovic bicara potensi pensiun setelah Piala Dunia 2022. Striker AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, membahas mengenai potensinya pensiun setelah Piala Dunia 2022. Zlatan Ibrahimovic kembali dipanggil timnas Swedia menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Swedia dan striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic akan menghadapi Georgina dan Spanyol di dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat ini Swedia memimpin klasemen grup B dengan poin 15 hasil 5 kali menang dan sekali kalah. Swedia unggul 2 poin dari Spanyol yang menghuni peringkat 2. Dipanggil timnas Swedia di usia 40 tahun membuat Zlatan Ibrahimovic belum berpikir untuk pensiun. Zlatan Ibrahimovic bahkan belum berpikir pensiun dalam waktu dekat meski setiap langkahnya harus diawasi fisioterapi selama 24 jam. Zlatan Ibrahimovic merasa dirinya masih mampu berbuat untuk AC Milan dan timnas Swedia. Sejak kembali ke Milan pada Januari 2020, Zlatan Ibrahimovic sudah mencetak 30 gol dan memberikan 9 assist dalam 54 pertandingan di semua kompetisi. Sang striker terhenti hanya karena berjuang dengan cedera dan sehingga hanya tampil di setengah pertandingan Serie A Rossoneri pada 2020-2021. Ibrahimovic terpaksa menarik diri dari tugas Euro 2020 bersama timnas Swedia karena cedera itu. Namun ia menjadi pencetak gol tertua keempat dalam sejarah Serie A musim ini saat mencetak gol ke gawang Bologna bulan lalu. Ibrahimovic menambah jumlah golnya di Liga Domestik menjadi 400 saat melawan AS Roma sepekan kemudian. Ibrahimovic mengakui dirinya harus belajar lebih banyak, mendengarkan tubuhnya dan mencari pengobatan secepat mungkin. Musim lalu saya mengalami lebih banyak cedera daripada biasanya dan sebelumnya. Tapi itu karena saya tidak berpikir untuk bersantai ketika saya merasakan sesuatu, saya tetap bersemangat. Saya memiliki mentalitas itu, saya memberikan 200%, kata Ibrahimovic. Setelah saya berusia 30 tahun, saya perhatikan rasa sakitnya tidak hilang, itu hanya terdengar di dalam tubuh. Apa yang saya ubah adalah sekarang yang saya miliki fisioterapis yang mengikuti saya kemana-mana di Italia selama 24 jam. La Gazzetta dello Sport baru-baru ini melaporkan pemain berusia 40 tahun itu memiliki lebih banyak tujuan dalam pikirannya sebelum dia gantung sepatu. Pertama, dia ingin pergi ke Piala Dunia 2022 bersama timnas Swedia dan melakukannya sebagai pemain AC Milan. Ibrahimovic mengatakan musim ini adalah kuncinya. Dia sangat percaya pada mimpi Scudetto dan ingin membimbing Rossoneri meraih gelar pertama sejak mantra pertamanya di klub lebih dari 10 tahun lalu. Tomori menikmati pura-pura cetak gol di derby Milan. Fikayo Tomori melakukan selebrasi berapi-api saat Stefan de Vrij bikin gol bunuh diri di derby della Madonnina. Tomori senang dengan kepura-puraan itu. AC Milan versus Inter Milan di San Siro Senin dini hari dalam lanjutan Liga Italia tuntas dengan skor 1-1. Inter unggul di menit ke-11 melalui eksekusi penalti Hakan Çalhanoğlu. Keunggulan Inter hanya bertahan 7 menit setelah de Vrij membuat gol bunuh diri lewat eksekusi tendangan bebas Sandro Tonali. Tomori satu-satunya yang ikut duel udara di dekat de Vrij dan kemudian melakukan selebrasi seolah itu gol miliknya. Akun Twitter Semper Milan kemudian berkicau terkait selebrasi Tomori. Disebutkan bahwa para Milanisti bisa untuk berpura-pura kalau gol itu milik Tomori dengan juga ditambahi emotikon tertawa. Bek berpaspor Inggris itu kemudian membalas cuitan dari Semper Milan. Tomori mengaku sangat senang dengan apa yang ia sudah lakukan terhadap gol bunuh diri de Vrij. Inter sebetulnya bisa memimpin kembali di menit ke-25 lewat hadiah penalti kedua. Namun, Lautaro Martinez yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugas dengan baik. Milan banyak melepaskan percobaan ke gawang Inter di 10 menit terakhir. Zlatan Ibrahimovic DKK malah bisa saja menang andai tembakan Alexis Saelemaekers di menit ke-89 tak mengenai tiang dan bola rebound mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Franck Kessie. Hasil imbang membuat posisi kedua tim di klasemen Liga Italia tak berubah. Milan masih di posisi kedua dengan 32 poin dari 12 laga dan Inter di urutan ketiga dengan 25 poin. Kembali merumput, Rebic tunjukkan peran besarnya bagi Milan. Ante Rebic akhirnya kembali merumput sebagai pemain pengganti pada pertandingan melawan Inter yang berakhir imbang 1-1 pada Senin dini hari kemarin dan kehadirannya jelas menjadi suntikan besar bagi AC Milan. Calcio Mercato menyorot bagaimana Rebic telah kembali setelah 3 pekan menepi akibat mengalami cedera pergelangan kaki dalam kemenangan atas Hellas Verona dan ia ternyata lebih menggelora dibanding sebelumnya. Hanya dalam setengah jam pertandingan kontra Nerazzurri, ia berhasil mengubah permainan Rossoneri berkat kesediaannya bertarung di garis pertahanan lawan, kemampuan menggiring bolanya, dan tekad luar biasa yang selalu ia tunjukkan. Masalah pergelangan kaki sempat mengganggunya, tetapi kejadian tersebut kini hanya masa lalu, dan pemain internasional Kroasia tersebut akan menjadi sumber daya penting bagi Stefano Pioli. Mantan bintang Eintracht Frankfurt tersebut sudah menunjukkan kesediaan dan kemampuannya untuk melakukan yang terbaik, bahkan saat dipasang sebagai striker. Namun posisi utamanya tetap di sayap kiri yang membuat Rafael Leao bakal bisa mendapatkan kesempatan beristirahat.
Rebic sendiri telah mencetak 23 gol dalam 62 penampilan bersama Milan dan kerap tercipta dalam laga-laga besar sehingga ia tentu bisa menjadi senjata tambahan klub dalam perburuan Scudetto. Meski ia tak mencatatkan namanya di papan skor dalam pertandingan kontra Inter, winger 28 tahun tersebut telah membuktikan betapa besar pengaruhnya di klub dan fans tentu berharap ia bisa terus menjaga konsistensinya. 3 alasan ini bisa bikin Milan puas imbang lawan Inter. Terdapat 3 alasan utama, AC Milan dianggap bisa merasa puas setelah bermain imbang 1-1 dengan Inter dalam derby della Madonnina Senin dini hari kemarin di San Siro. Dalam kolomnya untuk La Repubblica, jurnalis Paolo Condo mengulas mengenai pertandingan Giarnota ke-12 Serie A antara Rossoneri dan Nerazzurri dengan mengklaim bahwa pasukan Stefano Pioli telah memenangkan hasil imbang tersebut meskipun pada faktanya kedua tim harus puas berbagi poin. Alasan pertama yang mendasari asumsi tersebut adalah Il Diavolo tetap berada di peringkat teratas klasmen sementara Serie A, hanya kalah selisih gol, meskipun dalam beberapa pekan terakhir jadwal pertandingan lebih memihak Napoli yang saat ini menduduki posisi puncak. Armada Luciano Spalletti masih akan menghadapi Inter, Lazio dan Atalanta dalam laga mereka melanjutkan dan baru melewatkan peluang besar unggul 2 poin dari David Calabria dan kawan-kawan usai ditahan imbang Hellas Verona. Alasan kedua adalah jarak dari Inter yang masih belum berubah. Memasuki hampir sepertiga musim, Pioli dan timnya tetap unggul 7 poin dari rival sekota mereka. Jarak tersebut tentu terbilang tipis mengingat mereka bisa mengejarnya hanya dalam 3 pertandingan, namun masih lebih baik ketimbang hanya jarak 4 poin. Alasan ketiga adalah performa luar biasa Milan selama 15 menit terakhir, pertandingan yang jelas membuat pertandingan jauh lebih dari kata imbang. Dengan tendangan bebas Zlatan Ibrahimovic digagalkan dan Alexis Saelemaeker gagal memaksa Nerazzurri menelan kekalahan setelah tembakan yang membentur tiang gawang.